Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Saat ini, detik ini, kita semuanya yang hadir di Masjid Jami Al-Waqiah, dari jamaah ibu-ibu dan juga jamaah bapak-bapak, bersama-sama tidak lain kita semuanya hadirnya diri kita digerakkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Maka bersama-sama disadari bersama-sama kenapa kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena tidak lain gerakan kita, nafas kita, duduk kita, tidak lain semua atas kuasa dan kebesarannya Allah. La muharrik illallah, tiada penggerak melainkan Allah. Bersyukur kita dikumpulkan oleh Allah daripada taman-tamannya surga. Maka disadari duduknya kita dirasakan, kita bersama-sama berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak lain, apapun permasalahannya, persoalannya yang kita hadapi saat ini, bahkan persoalan-persoalan dari semenjak kita lahir, kita balik, sebelum kita menikah, sampai kita menikah, sampai mempunyai anak, berapa perjalanan yang sudah kita lalui, perih, getir, manis, semua tidak lain sudah kita rasakan semuanya. Padahal kita sadar bersama-sama apa yang ditentukan, apa yang dihadapkan saat ini, detik ini tidak lain atas kuasa dan kebesarannya Allah. Sedikit Al-Fakir mau bertanya kepada ibu dan bapak, kasih sayang Allah lewat apa? Dari ibu salah satu, coba yang sudah menjadi ibu. Kasih sayang ibu, orang tua terhadap anaknya lewat apa? Salah satu silakan. Lewat kasih sayang orang tua terhadap anaknya lewat apa? Sekarang gantian yang bapak-bapak. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya lewat apa? Ayo bapak-bapak yang sudah mempunyai anak. Lewat apa? Menafkahi. Ya, ini dari bapak-bapak karena merasa berjuang. Ya. Kasih sayang orang tua ibu terhadap anaknya tidak lain daripada kekuasaan. Seperti halnya saat kita kecil tidak mampu apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Saat kita pengen netek, pengen buang air kecil, buang air besar, hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis. Nggak bisa, tidak berdaya apa-apa, kita tidak mampu
mampu apa-apa. Tapi saking kuasanya, saking sayangnya orang tua, sampai anak kita bau pesing, mencret, tetap dilap-lapin, dicium-cium, dipeluk-peluk. Padahal orang tua berkuasa, dibiarkan nangis apapun. Silahkan nak, kamu nangis, kamu pengen pipis, cebok sendiri, buang sendiri. Saat kita masih kecil mampu nggak? Tidak mampu apa-apa. Bayangkan saat kita masih kecil, masih bayi. Jangan melihat saat ini kita merasa sudah mampu mencari pekerjaan, mencari uang, merasa bangga dengan diri kita, merasa bisa berjalan, merasa bisa berbicara, sehingga kita lupa diri kita saat kita masih bayi. Tidak mampu apa-apa saat kita sakit, saat anak kita sakit, bagaimana perasaannya bapak dan ibu. Semua kita tidak berdaya apa-apa, tidak berkuasa, kita nggak mampu apa-apa semuanya. Lemah diri kita, hanya bisa menangis, meminta ibu, 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 bapak, bapak, seperti itu. Maka bersama-sama kita sadari, bersama-sama kita renungkan bersama-sama. Begitupun segala sesuatu yang ada di alam dunia ini atas kuasa dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas kebesarannya Allah, kasih sayang Allah. Maka jangan pernah kita lepas dari kita berdoa, memohon kepada Allah, nangis kepada Allah. Seperti janji Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti gak ada kata insya Allah. Itu udah janji Allah. Apa yang kita khawatirkan saat ini tidak lain daripada urusan dunia, urusan hutang, perkara, berselisih, bertengkar. Itu semua tidak lain daripada urusan dunia. Sadari bersama-sama, semua tidak ada yang mampu kecuali kuasa dan kebesarannya Allah. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan gelisah. Semua, siapapun yang sungguh-sungguh pasrah kepada Allah, ngadu sama Allah, ingat kepada Allah, pasti apapun hajatnya, apapun kebutuhannya, pasti. Kita yang banyak pertanyaan, kita yang banyak memikirkan ke depan, bahwasanya haram, kita memikirkan besok makan apa. Dicukupkan semuanya, maka disadari hadirnya kita tidak lain atas kuasa dan kebesarannya Allah. Gak ada yang merasa hebat, merasa sakti, merasa pintar. Semua tidak lain yang hadir di sini adalah orang bodoh semuanya. Sama diri saya, Al-Fakir, bodoh. Saya orang bodoh, gak bisa apa. Maka kita bersama-sama ngaji bersama-sama. Kalau orang sudah pintar, gak akan mau untuk berzikir bersama. Karena udah pintar, sudah menguasai. Maka gunanya kita berzikir, ngaji adalah menghilangkan daripada kebodohan kita bersama-sama. Sadari bersama-sama, tidak lain hadirnya kita itu lemah. Kita tidak lain mengharapkan daripada syafaatnya Rasulullah. Tidak lain kita semua pengen akhir hayat kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Yakin seperti halnya orang sholat berjamaah, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, karena berjamaah pasti diterima, pasti diterima. Maka hadirnya kita semua tidak lain akan menjadi saksi kita bersama. Maka bersama-sama kita semangat berjuang. Jangan pernah saat kita sudah berzikir, sudah ngadu sama Allah,
kita menjadi baperan, menjadi jengkelan, marahan, lihat apa-apa nggak seneng langsung hati kita sakit, jangan. Berarti selama ini kita hadir, kita zikir belum masuk ke dalam hati kita. Maka kenapa kata Nabi sebaik-baik ibadah yaitu yang bertafakur. Bertafakur bahwasanya kita tidak mampu apa-apa, kita ahli maksiat sedetik, banyak maksiat, banyak salah, banyak dosa. Kita setiap detiknya berlumuran daripada dosa-dosa kita. Amalan-amalan kita semuanya belum tentu diterima oleh Allah. Kita hadir, kita ngaji, kita semua yang kita jalani kebaikannya semua belum tentu diterima oleh Allah. Maka hadirnya kita kosongkan semuanya. Kosongkan semuanya, kita mohon kepada Allah, minta ridhonya Allah. Tidak lain supaya keluarga kita, anak keturunan kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan juga saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin muslimat sedunia diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu poinnya. Maka bersama-sama yang semangat, jangan baperan, jangan cengkelan, terutama jangan marah-marahan sama tetangga. Kita disuruh hanya untuk syiar, untuk ngajak. Ada wali diangkat kewaliannya oleh Allah cuma hafal 3 hadis, ayo kita sholat, cuma itu saja. Ngajak, jangan kita ngajak kebaikan, kita marah. Semua tidak lain, kita semua digerakkan oleh Allah. Maka bersama-sama disadari, bersama-sama kita ngaji bersama-sama. Saya pun sama, bukan menggurui, tapi saya sedang belajar bersama-sama. Ayo yang semangat, yang khusyuk. Begitupun anak-anak di saat lagi berzikir, lagi di masjid, lagi berisik, jangan diomelin, ya. Biarkan, itu dunianya. Yang penting bagaimana diri kita ini bisa khusyuk. Anggap kita ini lagi berzikir di depannya rel kereta, begitu berisik, maka seseorang yang sudah khusyuk antara zikrullah dirinya kepada Allah tidak akan merasa terganggu. Tapi kalau kita sedikit merasa risih, merasa terganggu, kesentuh daripada saudara kita di sampingnya, merasa terganggu, kurang konsentrasi, tidak lain kurang hadirnya diri kita. Kita hanya membaca zikir tapi tidak zikrullah. Kita hanya membaca zikir-zikir saja, tapi tidak dihayati. Kita tidak diwajibkan ngerti artinya, tapi kita, kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan, ucap, hati ikuti. Insya Allah pasti semua dicukupkan. Semuanya, apapun saat ini yang sedang kesulitan, sedang dikejar-kejar hutang, pasti tidak lama, pasti akan diijabah. Ribuan cara Allah kasih jalan kepada hamba-hambanya yang bertawakal, yang ingin kepada Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doakan orang tua kita, karena kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya takkan pernah terputus. Ayo belajar bersama-sama, yang khusyuk, ya. Biarkan yang anak kecil mau ngobrol, maka silahkan, ya. Itu dunianya. Karena apa? Anak-anak kecil ini yang belum balik itu setengah wali, doanya mustajab daripada diri kita. Al-Fatihah.